benturan-benturan belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Atas nama Ketua Umum Jam'iyah Wali Songo Nusantara, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pertikaian yang terjadi antara PBILS dan FPI di Pemalang. Situasi semacam ini berpotensi menodai nama Islam dan merusak ukhuwah yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendahulu kita. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, mungkin karena kurang saling berdoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling berdoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Di satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang, NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal
bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbah wal widad, wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjamin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, ya, mencaci maki satu sama lain, ya. Mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu, ya. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak, ya. Kita istiqomahkan, mendoakan, dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama, seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Atas nama Ketua Umum Jam'iyah Wali Songo Nusantara, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pertikaian yang terjadi antara PBILS dan FPI di Pemalang. Situasi semacam ini berpotensi menodai nama Islam dan merusak ukhuwah yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendahulu kita, yang telah diusahakan oleh Wali Songo, Wali Nusantara, dan ulama-ulama Nusantara. Kami mengajak seluruh pihak, siapapun dari kalangan manapun, untuk kembali kepada jalan dakwah Wali Songo, dakwah Wali Nusantara, dakwah ulama-ulama Nusantara.
Metode dakwah mereka telah teruji sepanjang sejarah, menyatukan bangsa, menumbuhkan iman, mengangkat derajat masyarakat tanpa kekerasan, tanpa memecah belah, tanpa arogansi nasab, dan tanpa menciptakan kasta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman berperang, bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Karena itu kami mengajak kedua belah pihak untuk berdamai. Dakwah Wali Songo, dakwah Wali Nusantara dan ulama-ulama Nusantara tidak pernah membakar amarah dalam dakwahnya, tidak pernah provokatif, dan tidak mengajak perang di atas mimbar, tapi mengajak beriman, berislam, berihsan, dan menghidupkan hati. Tidak memaksa, tapi mengajak dengan cinta dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah untuk menuju ke jalan Tuhanmu dengan penuh kearifan, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik itulah para Wali Songo dan wali-wali Nusantara berhasil mendakwakan Islam dengan penuh kearifan. Sedangkan cara-cara yang lain adalah belum terbukti untuk menyampaikan dakwah yang mendapatkan keberhasilan. Inilah ajaran Wali Songo dan dakwah Wali Songo dan Wali Nusantara dan ulama-ulama Nusantara. Terbukti menyatukan beragam suku, budaya, dan tradisi Nusantara menjadi umat Islam yang sangat santun, berilmu, dan beradab. Maka dalam semangat ini kami menyerukan, satu, hentikan segala bentuk dakwah yang memecah belah, mencaci maki, dan menghakimi. Dua, tolak pendekatan dakwah dengan kekerasan provokasi dengan atas nama agama. Tiga, bangun dakwah dengan akhlak, bukan amarah. Dengan ilmu, bukan hoak. Dengan kasih sayang, bukan dendam. Empat, hilangkan pandangan kasta atau monopoli kebenaran berdasarkan nasab. Ingatlah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena takwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak seluruh umat Islam dari berbagai ormas, dari berbagai jalur, dari berbagai madhab dan latar belakang untuk menghidupkan kembali ruh dakwah Wali Songo, ruh Wali Nusantara, ruh ulama-ulama Nusantara, bukan lainnya. Dengan menanamkan persaudaraan di atas perbedaan, kasih sayang dalam amar ma'ruf, hikmah dalam nahi mungkar, ilmu dan akhlak dalam setiap langkah. Wahai zuriya Wali Songo, wahai zuriya Wali Nusantara, wahai zuriya ulama-ulama Nusantara, wahai anak negeri bangsa ini yang telah kakek moyang kita, yang telah berdarah-darah untuk menjaga negeri ini. Marilah kita bersatu, marilah kita berdamai, marilah kita berkesatria untuk menghadapi rongrongan yang memecah belah. Mari jaga nama baik Islam di tengah masyarakat yang rindu keteduhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bersatu, janganlah kita bercerai-berai.
Islam adalah rahmat, dakwah adalah amanah. Jangan ternodai oleh amanah dan provokatif. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pernyataan dan tanggapan dari Ketua PBNU mengenai tragedi bentrok PBI dan FPI di Pemalang, serta Surya Wali Songo yang memberi tanggapan agar semua pihak-pihak bisa berdamai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.